Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa-mahasiswi Universitas Terbuka. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang manajemen risiko dan asuransi syariah dengan kode mata kuliah EKSA 4401. Apa saja sih konsep dasar manajemen risiko dan bagaimana implikasinya di dalam lembaga keuangan? Ternyata risiko memiliki pengertian aktivitas atau suatu kondisi real yang memiliki suatu kemungkinan atas penyimpangan dari hasil yang diperkirakan. Jadi segala bentuk aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung risiko. Entah itu yang ada di dalam diri kita internal maupun ada di luar diri kita yaitu eksternal, itu pasti ada yang namanya resiko. Resiko itu tidak bisa dipungkiri baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Itu di dalam rumah seperti terjadinya kebakaran, terjadinya kebanjiran, sakit dan yang lain sebagainya. Kemudian ada juga resiko-resiko yang ada di luar rumah seperti pencurian, penyerangan, kemudian adanya musibah yaitu kecelakaan misalkan, dan ini juga merupakan resiko-resiko eksternal yang belum bisa dihindari kalau misalkan tidak berhati-hati. Nah, cara untuk memitigasi atau mengelola resiko tadi di dalam modul ini yaitu pertama, resiko itu bisa kita cegah. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan cara pertama, ada beberapa yang bisa kita kelola. Pertama, kalau misalkan resiko itu kecil, itu kita bisa dibiarkan ya, karena mungkin sifatnya harganya tidak terlalu mahal misalkan. Itu apabila resikonya itu harganya kecil. Tapi kalau misalkan resikonya besar, itu bisa dialihkan seperti yang ada di lembaga keuangan syariah, lembaga asuransi syariah, yang mana mereka memiliki perusahaan yang menerima resiko, yaitu ketika adanya suatu kecelakaan, adanya sakit, adanya musibah. Nah, ini jadi kita klasifikasikan mana resiko-resiko yang dekat dan mana resiko-resiko yang kita butuhkan, yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini bisa menjadi acuan bagaimana kita memitigasi resiko tersebut sehingga tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, termasuk di dalam lembaga keuangan syariah. Adanya resiko aset, kemudian resiko SDM, kemudian resiko liabilitas, kemudian resiko lembaga yaitu tata kelola, manajemen dan lain sebagainya. Semua itu harus dimitigasi dan dibahas di dalam modul keuangan syariah. Maka ditunggu partisipasi aktif dari seluruh mahasiswi Universitas Terbuka. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.